Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Badruzzaman Aksoli dengan NIM 24140 dari kelas Basis Data 2C. Pada presentasi final ini saya akan menjelaskan proyek database sistem donasi bantuan sosial yang telah saya kerjakan. Di sini untuk arsitektur database yang saya gunakan terdiri dari 7 tabel. Untuk RT-nya bisa dilihat di gambar ini. Kemudian untuk tabel-tabelnya, untuk tabel yang pertama yaitu tabel user. Di tabel ini digunakan untuk menyimpan data dari penggunanya. Kemudian untuk tabel kategori campaign, untuk menyimpan data campaign berdasarkan kategori tertentu. Yang ketiga itu tabel campaign digunakan untuk menyimpan data pengelolaan campaign-nya itu sendiri atau penggalangan dana. Kemudian tabel metode pembayaran untuk menyimpan data metode pembayaran yang nantinya digunakan oleh donatur. Dan tabel donasi untuk menyimpan transaksi donasi, tabel penyaluran dana untuk mencatat penyaluran bantuan kepada penerima bantuan. Dan yang terakhir yaitu tabel audit log untuk mencatat aktivitas pada sistem. Selanjutnya untuk relasi antar tabel pada database ini menggunakan relasi one to many. Dan untuk relasi utamanya terjadi pada tabel donasi, yang dimana di tabel donasi ini menghubungkan data user, campaign, dan juga metode pembayaran. Selanjutnya, query penting. Saya membuat beberapa query yang menurut saya penting untuk digunakan di database sistem donasi ini. Untuk query yang pertama yaitu query data donasi lengkap, yang dimana fungsinya untuk menampilkan data donasi lengkap beserta data user dan juga data campaign. Kemudian query persentase capaian campaign digunakan untuk menampilkan persentase dana yang berhasil dikumpulkan terhadap target campaign. Di sini untuk persentase capaiannya diambil dengan cara dana terkumpul dibagi dengan target dana, kemudian dikalikan dengan 100. Kemudian query yang ketiga yaitu query sebaran donatur per provinsi. Ini untuk menampilkan jumlah donatur berdasarkan provinsi. Untuk jumlah donaturnya diambil dari kolom ID pada tabel user, kemudian di count. Selanjutnya untuk query yang keempat, query sebaran donatur per campaign. Untuk menampilkan jumlah donatur berdasarkan campaign-nya. Sama juga dari kolom ID di tabel user, kemudian di count, tapi di sini saya menggunakan distinct. Kenapa? Karena di tabel user itu bisa donasi berkali-kali. Jadi kalau kita tidak menggunakan distinct, nantinya akan dihitung sebanyak berapa kali user itu berdonasi. Jadi di sini saya menggunakan distinct agar dihitungnya itu hanya satu. Kemudian untuk trigger, function, dan prosedur. Saya pada dalam membuat database ini itu ada beberapa tantangan yang harus saya hadapi. Untuk tantangan yang pertama yaitu tantangan ketika terdapat donasi baru atau insert data baru pada tabel donasi, yang dimana untuk kolom dana terkumpul itu masih menghitung manual, tidak otomatis terupdate di tabel campaign. Nah, untuk mengatasi tantangan tersebut, solusi yang saya gunakan yaitu membuat trigger, yang dimana trigger update dana campaign ini berfungsi untuk memperbarui secara otomatis nilai pada kolom dana terkumpul di tabel campaign saat insert data donasi baru. Dan
hanya berlaku pada status berhasil. Kemudian untuk tantangan yang kedua yaitu ketika saya insert data pada kolom nominal di tabel donasi, semisal saya insert 0 atau kurang dari 0, negatif 5 semisal. Nah, itu kan tidak masuk akal. Maka untuk menghadapi tantangan tersebut, solusi yang saya gunakan yaitu dengan membuat trigger validasi nominal donasi, di mana fungsi dari trigger ini akan dilakukan pengecekan sebelum datanya itu masuk. Di mana di sini if new nominal kurang dari sama dengan 0, maka akan ada pesan error. Dan di mana error tersebut akan menampilkan nominal donasi harus lebih dari 0. Kemudian untuk selain dari trigger, saya juga membuat function dan juga prosedur. Nah, untuk function ini saya membuat dua function. Yang pertama yaitu function total donasi user, di mana function ini berfungsi untuk menghitung total nominal donasi yang telah dilakukan oleh seorang user, dan hanya dengan status berhasil saja. Kemudian untuk function yang kedua yaitu function jumlah donasi user. Untuk function ini untuk menghitung jumlah transaksi donasi yang telah dilakukan oleh seorang user. Dan selanjutnya untuk prosedur, sini saya membuat prosedur laporan campaign. Prosedur ini fungsinya untuk menampilkan laporan lengkap suatu campaign berdasarkan ID campaign tertentu. Sini saya membuat prosedurnya. Jadi join 3 tabel, yaitu tabel kategori campaign, donasi, dan penyaluran dana. Sini saya akan menunjukkan gimana si hasilnya untuk prosedur yang pertama ini. Yang pertama kita call misal di sini untuk ID 15. Nah, hasilnya akan muncul informasi terkait dari judul kampanyenya, kategorinya apa, target dananya berapa, terus dana terkumpul sudah sampai berapa, pencapaian kampanyenya itu berapa, jumlah donatur, dan juga total penyaluran. Untuk prosedur yang kedua yaitu prosedur salurkan dana. Jadi untuk prosedur ini fungsinya untuk melakukan proses penyaluran bantuan dana kepada penerima bantuan. Jadi di prosedur ini ada beberapa proses yang secara otomatis dilakukan oleh sistem. Yang pertama yaitu untuk memvalidasi apakah dana kampanyenya mencukupi atau tidak. Nah, jika mencukupi maka akan diinsert ke data penyaluran dana, otomatis di tabel campaign akan terupdate dan berkurang. Dan setelah itu akan tercatat di aktivitas, akan tercatat di tabel audit log. Gitu. Ini untuk prosedur. Kemudian untuk evaluasi performanya, di sini saya melakukan pengujian query, yang dimana yang saya uji itu di tabel donasi. Kenapa? Karena di tabel donasi ini untuk recordnya itu lebih dari 100.000. Jadi saya memilih untuk menguji di tabel donasi. Untuk query yang saya ujikan yaitu explains select all from donasi query status sebagai berhasil. Jadi di sini setelah saya run, jadi ini kondisinya itu belum ada indeks. Setelah saya run, di sini di gambar ini ditampilkan untuk kolom type ini isinya all. Artinya sistem itu masih men-scan atau membaca datanya itu secara keseluruhan. Kemudian jadinya yang dibaca itu banyak
Di sini barisnya itu jumlahnya sampai 99.832. Nah, itu akan membuat performa query-nya itu melambat. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, ini saya membuat indeksnya terlebih dahulu, yaitu dengan cara create index. Dia nama indeksnya apa, dan tabel apa, dan kolom apa. Setelah itu saya uji ulang, saya run. Maka di sini hasilnya itu di kolom type itu yang semuanya all menjadi ref. Ref di sini artinya sistemnya itu sudah membaca berdasarkan indeks yang sudah ada. Di sini indeksnya itu idx underscore donasi underscore status. Dan rows atau jumlah baris yang dibaca juga lebih sedikit, menjadi 49.000. Sehingga performa query-nya itu menjadi lebih cepat. Kemudian untuk yang terakhir yaitu pengembangan lanjutan. Untuk pengembangan lanjutan, menurut saya database ini bisa dikembangkan menjadi sebuah web atau aplikasi donasi. Jadi dengan adanya web atau aplikasi donasi ini, pengelolaan data donasi, pengelolaan campaign itu akan jauh lebih mudah. Selain itu juga untuk informasi dan terkait penyaluran dana, informasi data-data yang tersalurkan itu juga lebih transparan. Ada buktinya. Jadi masyarakat pun akan lebih percaya ketika adanya web atau aplikasi donasi ini. Baik itu juga dari sisi donatur dan juga dari sisi pengelolanya itu sendiri akan jauh lebih efektif dan lebih efisien dengan adanya web atau aplikasi tersebut. Sekian untuk video kali ini. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.